Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Franklin Bahrudin WMK. Saya mahasiswa Prodi Statistika dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyelesaian soal fungsi determinan. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi determinan merupakan fungsi dari suatu variabel matriks dengan nilai real yang mengasosiasikan suatu bilangan real fx dengan suatu matriks persegi x. Permutasi dari himpunan bilangan bulat 1, 2, dan seterusnya sampai n adalah susunan anggota-anggotanya menurut suatu aturan tanpa adanya pengulangan. Misal permutasi umum dari himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai n adalah J1, J2, dan seterusnya sampai Jn. J1 merupakan integer pertama dari permutasi, J2 merupakan integer kedua dari permutasi, dan seterusnya. Inversi atau pembalikan dikatakan terjadi dalam suatu permutasi jika integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Total inversi adalah banyaknya bilangan-bilangan bulat yang lebih kecil dan yang mengikutinya dalam permutasi tersebut. Suatu permutasi dikatakan genap jika total banyaknya inversi berjumlah genap. Permutasi dikatakan ganjil jika total banyaknya inversi berjumlah ganjil. Hasil kali elementer dari suatu matriks A berukuran n kali n, yaitu hasil kali n entry dari A yang tidak satu pun berasal dari baris atau kolom yang sama. Contohnya seperti di bawah ini. Hasil kali elementer bertanda adalah hasil kali elementer A1J1, A2J2, dan seterusnya sampai ANJN dikalikan plus min 1. Plus 1 digunakan jika J1, J2, dan seterusnya sampai Jn adalah permutasi genap. Min 1 digunakan jika permutasi ganjil. Misal, A merupakan matriks persegi. Determinan dari matriks A dinotasikan det A adalah jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan setiap permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4 sebagai genap atau ganjil. Yang kedua, gunakan hasil dari soal sebelumnya untuk menyusun rumus determinan matriks 4x4. Yang ketiga, gunakan rumus yang telah didapat untuk menghitung determinan dari matriks berikut. Untuk soal pertama, permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4 dapat kita cari menggunakan pohon permutasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian, setelah kita dapatkan setiap permutasi, kita mengelompokkan permutasi tersebut menjadi genap atau ganjil berdasarkan total inversi dari masing-masing permutasi. Setelah itu, kita juga perlu mencari hasil kali elementer dan hasil kali elementer bertanda dari masing-masing permutasi untuk menentukan rumus determinan matriks pada soal kedua. Nah, setelah kita mengelompokkan setiap permutasi
genap atau ganjil, kita dapat mencari rumus determinan matriks 4x4. Determinan dari matriks adalah jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks tersebut. Jadi, kita mengelompokkan setiap hasil kali elementer bertanda menjadi positif dan negatif. Kemudian kita menjumlahkannya sehingga kita dapatkan rumus determinan matriks 4x4 sebagai berikut. Nah, setelah kita dapatkan rumus dari determinan, maka soal ketiga kita tinggal memasukkan nilai dari entry matriks 4x4 tersebut ke dalam rumus yang telah kita dapatkan tadi. Sehingga setelah dilakukan penjumlahan seperti di bawah ini, kita dapatkan hasil dari determinan yaitu 275. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Buktikan bahwa determinan A sama dengan determinan A transpose. Untuk bagian A, matriks A sama dengan min 2, 3, 1, 4. Bagian B, matriks A sama dengan 2, min 1, 3, 1, 2, 4, 5, min 3, 6. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat mencari determinan dari matriks A dan matriks A transpose. Kemudian kita membandingkan jika kedua determinan sama. Jadi kita cari masing-masing determinan dari matriks A dan matriks A transpose. Untuk bagian A, matriks A 2x2, rumus determinan yaitu A kali D kurang B kali C. Jadi untuk determinan A, min 2 kali 4 kurang 3 kali 1 sama dengan min 11. Untuk determinan A transpose, min 2 kali 4 dikurang 3 kali 1 sama dengan min 11. Jadi hasil dari determinan A dan determinan A transpose sama, sehingga terbukti bahwa determinan A sama dengan determinan A transpose. Untuk bagian B, kita mencari determinan dari matriks 3x3, sehingga kita dapat gunakan metode Sarus. Jadi untuk bagian B caranya sama, kita mencari determinan dari matriks A dan matriks A transpose. Sehingga untuk determinan A kita dapatkan hasilnya min 5. Dan untuk matriks A transpose kita juga dapatkan determinan dari A transpose sama dengan min 5. Jadi untuk matriks 3x3 ini juga terbukti bahwa determinan A sama dengan determinan A transpose. Baik, kira-kira itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.